Faslun wa alaika ayyuhar rajul biqat'i hadhil aqabah fi tamamil ihtiyat wa taharruz wa haddir riayah fa innaha aqabatun daqiqatul maslak khatiratut thoriq. Fa alaika mongko natepono sira ayyuhar rajul biqat'i hadhil aqabati kelawan melalui melintasi iki jalan yang sulit fi tamamil ihtiyati ing dalam kondisi sempurnane berhati-hati wat taharruzi dan menjaga diri wa haddir riayati dan batas-batas menjaga diri fa innaha krono satuhuni aqabah hadhil aqabah iku aqabatun jalan sulit atau tahapan sulit daqiqatul maslaki kang lembut nggon ngambai kan sensitif proses jalannya khotiratut thoriqi kang mengkhawatirkan prosesnya atau jalannya wadzalika utawi mengkono wadzalika utawi mengkono aqabatun daqiqatul maslak ilah iku anna thoriqaha setuhune jalannya hadhil aqabah iku baina thoriqaini berada di antara dua jalan mukhawwifaini kang mengkhawatirkan karuni muhlikaini tur kang membinasakan karuni muhlikaini kang rusak karuni ahaduhuma utawi salah sijining thoriqaini iku thoriqul amni jalan berupa jalan aman jalan merasa dirinya aman dari ancaman Allah, aman dari siksa Allah. Wasani utawi kang kaping pindho iku thoriqul ya'si jalan keputusasaan. Wa thoriqur raja utawi jalan harapan wal khaufi dan jalannya takut. Wa iya thoriqur raja wal khauf iku at-thoriqu jalan al-adlu yang tengah-tengah. Iku al-adlu yang satu jalan menimbulkan ketakutan. Yang dua jalan menimbulkan harapan yang berlebihan. Yang selamat keseimbangan, jalan tengah antara khauf dan roja. Baiku al-adlu kang tengah-tengah opo thoriq bainat thoriqaini antara dua jalur, dua jalan. Artinya thoriqul amni dan thoriqul ya'si. Al-jairaini kang lumaku karuni al-jairaini kang menyimpang karuni. Al-jairaini kang menyimpang kaluni. Maksudnya gimana? Begini maksudnya. Fa in ghalaba mongko lamun mendominasi
mongko lamun ngelindih sama bahasa Jawanya opo arroja usikap berharap alaika ing atase sira roja mana hatta fakotta sehingga kehilangan sapa sira kehilangan al khaufa ing rasa takut albattata kelawan pasti haleh pasti Wakok tamongko terjerumus sapa sira fi tariqil amni ing dalem jalan merasa aman padahal sabda Allah wala ya'manu makrallah illal qaumul khosirun wala ya'manu dan tidak merasa aman makrallahi ing ancamane Allah ing siksane Allah sapa illal qaumu kecuali golongan al khosiruna kang padha rugi kabeh. Tapi sebaliknya kalau milih jalan khauf wa in ghalabalan lamun mendominasi alaika ing atase sira apa al khaufu rasa takut hatta fakotta sehingga kehilangan sapa sira arroja ing harapan albattata hale pasti artinya dia tidak punya merasa tidak punya harapan mendapat rahmatnya Allah. Fakota mana wakota mongko terjerumus sapa sira fi tariqil yaksi dalam arah hidup penuh keputusasaan padahal wala yai asu dan tidaklah putus asa min rauhillah saking rahmatnya Allah sopo illal qaumul kafirun sopo illal qaumu aling golongan al kafiruna kang padha kufur sopo sira kesopo al kafiruna kang padha kufur sopo kaum fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku raqibta ngelakoni sapa sira bainal khauf antaranya takut ya Allah iya betul warroja ilan berharap wa tasomta dan perpegangan sapa sira bihima kelawan khauf lan roja fahuwa mongko utawi kunta bahwa mongko utawi rukub rokibta tadi bahwa mongko utawi rukub bainat tariqaini iku at-tariqu jalan al-adlu kang tengah-tengah al-mustaqimu kang lurus apa tariq allati kang iya kang utawi torik iku sabilu aulia illa piro jalani piro walinya Allah wa asfiyaihi lan piro pilihani Allah alladzina rupani wong ake wasofahum kang memberikan kriteria ing alladzina sopo Allahu ta'ala biqaulihi kelawan firman Allah innahum kanu yusari'una fil khairi wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khosiin innahum satuhuni awliyaullah wa asfiya'u iku yusari una berpacu sopo aulia lan asfiya
fil khairati ing dalam piro-piro kebaikan, wa yad'unana, ini gabungan bainal khauf war roja, wa yad'unana lan ibadah sopo aulia asfiya na ing ingsun raghaban hale kang demen, warohaban lan wedi, wakanu lan ono sopo aulia lana maring ingsun iku khosyiina piro-piro kang podo husuk kabeh. Penting ini termasuk pelajaran ilmu tauhid yang sangat penting, sangat penting, very important. Kenapa? Di sini oleh Imam Ghazali kita diajarkan hidup kita agar supaya ada keseimbangan antara khauf, takut, roja dan harapan. Artinya gitu, jangan sampai kita berada dalam kehidupan serba takut, takut dimarahi Allah, takut diazab Allah. Kadang-kadang ini dampaknya juga was-was, serba ragu, tidak optimis, tidak optimis, pasif gitu. Karena sudah serba takut. Begini, orang kalau terlalu banyak khauf, dia akan terjerumus kepada akidah Khawarij. Karena di antara prinsip Khawarij, orang mukmin yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi numpuk-numpuk jadi besar, dia hobi dengan dosa kecil dan tidak bertobat kepada Allah, kafir. Itu aliran Khawarij. Berarti di sini serba takut melakukan maksiat. Jangan-jangan saya udah kufur, sholat tidak mandi dah, kufur. Sebaliknya kalau terlalu banyak khauf, artinya terlalu banyak roja, merasa aman dari siksa Allah. Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Walaupun dosa kita itu besar, Allah akan ngampuni. Misalnya terlalu banyak rojaknya, maka akan terjerumus kepada akidah murji'ah. Murji'ah itu prinsipnya antara lain asal sudah beriman, melakukan maksiat, dosa besar, no problem. Itu murji'ah, termasuk aliran-aliran sesat di samping Mu'tazilah dan Syiah. Itu murji'ah namanya. Jadi sama, jadi menurut murji'ah orang mukmin walaupun sudah ngaku Islam kok melakukan dosa besar, maka dia kafir, artinya halal darahnya kalau ini digunakan. Sama halnya dengan orang kafir, walaupun berbuat ibadah tapi kafir, berbuat kebaikan tapi dia non muslim, enggak ada gunanya. Itu pendapat murji'ah. Nah justru itu dianjurkan oleh syekhona, ulama-ulama salaf kita, agar supaya ada keseimbangan antara khauf dan roja. Beberapa pendapat ulama menyatakan orang yang terlalu banyak khauf, maka dia akan mudah putus asa, pasif, serba takut, serba ragu. Orang yang kebanyakan roja, dia akan ngentengkan dosa. Sehingga dia kemungkinan besar untuk su'ul khotimah itu sangat besar sekali. Oleh karena itu kuncinya harus bainal khauf war roja. Prakteknya gimana? Nah itu pertanyaannya. Terus gimana cara menyeimbangkan? Sebagian ulama berpendapat ketika kita melaksanakan gini, kalau yang saya ingat, misalnya begini pendapatnya dulu, kalau ada kondisi di mana kita harus lebih memperbanyak khauf,
Ada kondisi di mana kita harus lebih memperbanyak roja. Contoh, kita boleh memperbanyak khauf, rasa takut kepada Allah, rasa khawatir diazab Allah sebelum sempat bertobat, rasa takut ancaman siksa Allah ketika kita melakukan maksiat. Jadi sebagian ulama ketika kita mengarah kepada pekerjaan dosa, maksiat, maka harus didominasi pada hati kita dan pikiran kita serta pressure nafsu kita tentang ketakutan kita kepada sanksi Allah, baik di dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita ada godaan maksiat akan melakukan sesuatu yang dilarang Allah, maka tekankan di sini dominan khauf. Ini pendapat sebagian ulama. Sebaliknya kalau kita sedang beribadah, tahajud, sholat duha, sholat fardu, baca sholawat, dominankan roja. Berdoa, dominankan roja. Berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, disinilah mungkin sasaran hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa muhsinud donna billahi ta'ala. Janganlah mati salah satu kalian semua kecuali husnudzon kepada Allah. Di sini ulama ahli hadis mengartikan hadis ini bahwa ketika orang sakit misalnya, sakitnya sakit keras, sudah tanda-tanda kematian terasa. Nah di situ harus benar-benar husnudzon kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa saya. Allah akan membalas amal-amal ibadah saya. Apalagi ibadahnya yang tidak ketahuan orang lain kecuali dia dengan Allah. Nah itu contohnya ulama mensinkronisasikan pengertian hadis Rasulullah. Jangan digunakan dengan pada kondisi yang lain. Nah, kita akan dominasi khauf ketika ada indikasi ajakan untuk melakukan maksiat. Itu cara menyeimbangkan sikap khauf dan roja yang disebut oleh Syekhona di sini at-tariq bainat tariqaini tariqul ya'si wal ba'si. Karena kalau salah jalan kita banyak khauf, tidak punya roja, maka masuk dalam kategori ayat ini wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah. Sebaliknya kalau kita banyak mengkonsumsi ajaran-ajaran nas, Quran dan hadis yang mengungkapkan betapa besar rahmat dan ampunan Allah, kemudian menjadikan dia bersikap lengah, merasa aman dari azab Allah, maka akan termasuk dalam konteks wala ya'manu makrallah illal qaumul khosirun. Tidak merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi kehidupan dunia dan akhiratnya. Di sini Syekhona juga menggarisbawahi kalau wa in ghalaba alaikal khauf hatta faqattar roja albattata wa qata fi tariqil yasi. Kalau dalam dirimu itu sikap takut, ini takut, ini takut, ini jangan-jangan tidak sah, ini jangan-jangan tidak keterima amal saya oleh Allah dan seterusnya. Nah itu kan khauf dominan, maka bisa terjerumus kepada jalan keputusasaan. Apabila kamu dominan rasa rojaknya, kamu akan masuk ke jalur
yang menimbulkan suasana jiwa merasa aman dari azab Allah. Nah, di situ bahaya. Oleh karena itu yang selamat kata Syekhona yaitu satu jalan di antara dua jalan. Apa itu? At-thoriqul adlu al-mustaqim. Jalan tengah keseimbangan antara khauf dan roja yang istiqomah, dan itu adalah jalannya para wali Allah. Jangan dikira walinya Allah itu serba takut dengan azab Allah. Enggak. Tidak ada wali Allah ketika bermau'idoh, ketika berpidato nakut-nakuti tok neraka, enggak nerangin surga sama sekali, enggak mungkin. Itu bukan waliullah. Walinya Allah pasti tutur katanya bijak, sehingga menjadi hikmah atau inspirasi bagi kita. Itu waliullah. Bukan terus nakut-nakut kafir, murtad, kafir kok, murtad kok, kamu juga, digitukan aja. Wong kita susah-susah mengislamkan orang, yang Islam mau dikafir-kafirkan, kan payah. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi berpacu dalam kebaikan. Kalau urusan kebaikan ndak males. Iba suruh jamaah ya jamaah, suruh belajar ya belajar, suruh patuh ya patuh ke aturan pesantren, dilarang ya dilarang. Gitu. Faida doharta, kalau sudah clear kamu, kata Imam Ghazali, faida doharta mongko lamun wis jelas sapa sira laka maring sira fi hadzihil aqobah ing dalem iki proses ibadah kepada Allah, apa turukun piro-piro dalan salah satun kang telu, yaitu thoriqul amni wal ya'si wat thoriq bainahuma, yaitu al adlu al mustaqim. Thoriqul amni rupane jalan merasa aman, aman adabnya Allah, wal jara'atu lan berani melakukan maksiat, berani melanggar aturan pesantren, berani mencuri, berani main-main dosa besar, minuman keras, apalagi pil koplo dan lain sebagainya, yang justru membahayakan diri juga, merusak masa depan di dunia dan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Wa thoriqul ya'si, dan jalan putus asa, wal kunuti tegese jalan putus asa, wa thoriqul khaufi, dan jalan ketakutan, war rojai, dan jalan roja, yam taddu mongko dadi dawa, yam taddu mongko dadi dawa, yam taddu apa mumtaddan, mumtaddan hale kang panjang, bainahuma antarani thoriqul amni wal jaro'ah wa thoriqul ya'si wal kunut wa thoriqul khaufi war raja. Fa in milta mongko lamun condong sapa sira anhu saking thoriqul khauf, biqodamin kelawan setapak, biqodami yami biqodamin kelawan setapak, ila yaminika maring kanan sira, au yasarika utawa kiri sira, wa qata mongko terjerumus sapa sira fil muhlikaini ing dalam dua jalan yang merusak. Condong ke roja bahaya, condong ke khauf tok bahaya, sehingga kehilangan roja. Condong ke roja kehilangan khauf, maka kita akan terjerumus dalam kebinasaan. Wahalak talan binasa celaka sapa sira ma'al halikin semertani orang-orang yang celaka kabeh. Summa sya'nu
mongko utawi kelakuani atau realitani iku annat toriko ini setuhuni dua jalan aljairo ini kang menyimpang karuni al muhlika ini kang rusak karuni iku ausa'u luweh luas iku ausa'u luweh luas apa nih mahalan tempatnya wa aksarulan lebih banyak apa nih daian nariknya wa ashalulan lebih gampang apa nih sulukan maksudnya sulukan melaluinya apa nih sulukan melaluinya berada di pemikiran yang dominan khauf berada di pemikiran yang dominan roja ini gampang sekali terutama yang roja lebih gampang lagi yang sulit lebih gampang keduanya minal adli tenimbang saking jalan tengah minat torikin tenimbang saking jalan al adli kang tengah li annaka kronos sira iku idza nadorta arekalani angen-angen sapa sira menjani bil amni dari aspek jalan merasa aman wallahu a'lam bissawab.